Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang besar, dan salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Muhammad Sa'ad Said, mahasiswa STAI DDI Pangkep, jurusan Syariah, Prodi Hukum Keluarga. Adapun pada kesempatan ini saya akan membawakan tugas dari makalah usul fikih tentang atau penjelasan mengenai ijtihad dan ijma'. Jadi pembahasan yang pertama di sini adalah pengertian ijtihad. Dari segi bahasa, ijtihad adalah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mengerahkan segala potensi dan kemampuan untuk menetapkan hukum-hukum syariat. Adapun pembahasan kedua adalah yaitu syarat-syarat mujtahid. Yang pertama, mengetahui segala ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, mengetahui masalah-masalah yang telah diijma'kan oleh para ahlinya. Yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh. Dan yang keempat, mengetahui bahasa Arab dan ilmu-ilmunya secara sempurna. Yang kelima, mengetahui usul fikih. Yang keenam, mengetahui rahasia-rahasia tasyri'. Yang ketujuh, mengetahui kaidah-kaidah usul fikih. Dan yang kedelapan, yaitu mengetahui seluk-beluk qiyas. Pembahasan yang ketiga yaitu macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan atau sependapat dengan suatu hal mengenai hukum syarah dari suatu peristiwa setelah wafatnya Rasulullah. Yang kedua, qiyas. Qiyas yaitu menyamakan, membandingkan atau menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Yang ketiga, ikhtisan. Ikhtisan yaitu menunggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil dan syarah. Yang keempat, maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan. Yang kelima, urf yaitu kebiasaan yang dikenal orang banyak dan menjadi tradisi masyarakat setempat. Dan yang keenam, istishab yaitu menetapkan hukum terhadap sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya sehingga ada dalil yang menyebut perubahan tersebut. Pengertian selanjutnya yaitu pengertian ijma'. Ijma' ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syarah dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Macam-macam ijma'. Dari segi cara terjadinya, yang pertama yaitu ijma' bayani, yaitu mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan maupun tulisan. Yang kedua, ijma' sukuti, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja terhadap suatu kesatuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid. Adapun dari segi yakin atau tidaknya terjadinya suatu ijma' dibagi kepada dua, yaitu yang pertama ijma' qati', yaitu hukum yang dihasilkan ijma' diyakini benar terjadinya, tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dengan hasil ijma' berbeda. Dan yang kedua yaitu ijma' dhanni, yaitu hukum
yang dihasilkan ijma itu masih ada kemungkinan lain. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai ijtihad dan ijma yang saya sempat bawakan pada video kali ini. Kalau ada ucapan maupun perkataan yang salah, mohon dimaafkan, itu berasal dari saya. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.